Shalom. Selamat pagi adik-adik semua. Ya, bagaimana kabar kalian hari ini? Pasti sehat. Puji Tuhan. Kita doakan semuanya sehat ya. Adik-adik yang berada di rumah ya kak ya. Yes. Oke, sekarang kita akan sekolah minggu bersama. Pada hari minggu ini kita akan naikkan satu pujian sebagai ungkapan syukur kita atas rahmat Tuhan hari ini. Surya bersinar. atas apapun yang Tuhan berikan kepada kita. Iya. Nah, sekarang adik-adik, sebelum kita lanjutkan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Yuk, kita siapkan hati kita siapkan sikap kita untuk kita naikkan doa kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari ini, hari yang sudah Kau anugerahkan bagi kami. Tuhan Yesus, saat ini kami akan bersekolah minggu bersama teman-teman kami. Kiranya Engkau memberkati kami, memberkati setiap jaringan, setiap kami dimanapun kami berada. Sehingga firman dan puji-pujian yang kami naikkan, kiranya semuanya itu berkenan di hadapan Tuhan. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih Bu buat doa pembukaan. Dan sekarang adik-adik kita akan memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Nah, adik-adik bisa mempersiapkan untuk memberikan persembahan. Kemudian setiap minggu atau 1 bulan sekali kalian boleh datang ke gereja atau orang tua untuk memasukkan persembahan setelah minggu. Ya, bentuknya seperti ini. Nah, untuk memberikan persembahan, mari kita sambil menyanyikan lagu Persembahanku. Adik-adik belajar ya lagu ini. Adik-adik kasih Tuhan, sekarang waktunya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelum itu kita akan naikkan pujian untuk menyiapkan hati kita.
kita sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Yuk kita nyanyikan, saya mau ikut Yesus. Pasti sudah ya Bu ya? Iya. Kita persilakan untuk membawa firman. Silakan. Halo, selamat pagi adik-adik dan anak-anak semua. Selamat berjumpa lagi dengan Pak Tim. Ya, Pak Tim pagi ini akan bercerita tentang Nabi Musa yang memimpin bangsa Israel dari tanah Mesir. Dan nanti bisa membaca sendiri dari Alkitab, dari Keluaran 17, ini 10, ini 7, Keluaran 17, ayatnya 8 sampai yang ke-16. Keluaran 17, ayat 8 sampai 16. Mari kita berdoa lebih dulu. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami semua menghadap ke hadirat Tuhan. Kami bersyukur karena Tuhan selalu mengasihi kami, memimpin, memberkati, dan melindungi kami, beserta orang tua kami masing-masing, keluarga kami masing-masing. Kami bersyukur Tuhan karena Tuhan memperkenankan kami semua memuji memuliakan nama Tuhan pada hari ini, dan kami akan menerima firman Tuhan. Terangilah hati pikiran kami masing-masing dengan kuasa Roh Kudus, agar kami dapat mengerti firman Tuhan dan hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Berkatilah Tuhan kami semuanya. Kami juga mohon ampun semua dosa dan kesalahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan berserah. Amin. Kalian masih ingat bahwa bangsa Israel dulunya berada di tanah Mesir. Dia menjadi budak. Karena menjadi budak, maka Tuhan menghendaki memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir, maka menuju ke tanah perjanjian atau tanah Kanaan. Mereka dipimpin oleh Nabi Musa. Mujizat yang terjadi banyak. Ketika bangsa Israel menyeberang Laut Tiberau, Tuhan menyelamatkan mereka semua. Dan prajurit Mesir, tentara Mesir tenggelam di laut itu. Bangsa Israel terus maju terus akan menuju ke tanah perjanjian. Nah, waktu itu bangsa Israel sudah berada di padang gurun Sin. Mereka sudah beberapa hari, beberapa waktu di situ dan akan berjalan menuju ke tempat yang lain. Mereka sudah siap, semuanya siap. Dan berjalan mereka menuju ke Refadim. Nah, ketika di sana mereka mendirikan tenda atau kemah, mendirikan perkemahan di sana. Sudah jadi bekerja semua, sudah mereka berteduh di situ. Nah, ketika merasa haus, mereka akan mencari air, mencari sumber air di mana ada. Menyebar orang-orang Israel itu. Tetapi tidak ada air, tidak ada sumber air di sebelah sana. Terus mereka mencari tidak mendapatkan. Sehingga mereka mulai
bingung, bagaimana nih kalau tidak ada air? Wah, lah nanti haus. Kalau kita yang haus, anak-anak kita haus, akhirnya kita akan kehausan, bisa mati. Demikian juga ternak milik kita. Mereka menghadap pada Nabi Musa. Nabi Musa, bagaimana ini tidak ada air? Dan nanti kan bisa semuanya mati. Baik kami, orang tua, anak-anak, dan juga ternak kita akan mati. Nabi Musa disalahkan. Biasa bangsa Israel seperti itu. Menyalahkan Nabi Musa. Kalau tidak kamu bawa ke sini, kami semua di Mesir mau minum apa saja, minum air berapa banyaknya itu ada. Lebih-lebih air, banyak sekali, berkelimpahan. Kalau di sini gimana ini? Tidak ada air. Lalu Musa berdoa kepada Tuhan. Musa memohon kepada Tuhan apa yang harus dilakukan pada bangsa Israel itu. Lalu Tuhan menyuruh supaya Musa naik ke bukit atau di Gunung Horeb. Nanti di Gunung Horeb itu Tuhan akan di sana. Nah, Nabi Musa mendengarkan perintah Tuhan supaya menuju ke Gunung Horeb. Jangan lupa membawa tongkat. Nah, tongkat yang dulu sudah dibawa oleh Musa sejak dulu, dibawa Musa. Musa membawa itu ke bukit di Gunung Horeb. Lalu di sana Tuhan memerintahkan supaya Gunung Horeb itu dipukul. Supaya Gunung Horeb itu dipukul dan nanti keluar air. Nabi Musa melaksanakan perintahnya. Gunung Horeb dipukul. Udah. Lalu keluar air. Dan bangsa Israel bersorak-sorak, air. Mereka lari, ayo air, ambil air, bawa tempatnya, bawa wadah, ayo cepet bawa. Wah, ini yang mengalir banyak sekali, orang-orang senang, ambil air untuk minum, untuk raup, cuci muka, tangannya dipakai diberi air semua. Ada anak kecil yang langsung kungkum, mereka senang ada air, bergembira semuanya. Tidak ngomel-ngomel, tidak menyalahkan Musa, tapi mereka sekarang senang. Waduh, terima kasih Musa, terima kasih Tuhan, terima kasih ya Tuhan, Tuhan menolong kami, terima kasih Tuhan memang baik, Tuhan memang mengasihi kami semuanya, terima kasih Tuhan, terima kasih. Mereka bersyukur kepada Tuhan. Nah, ternyata kegembiraan itu tidak selamanya. Tidak selamanya bangsa Israel gembira. Tidak lama kemudian orang-orang melihat, loh, itu kok ada tentara apa-apa, waduh, ada orang-orang yang tinggi besar, gagah, waduh, kok membawa pedang, ada yang bawa tombak, ada yang pakai topi bareng, loh, wah itu bagaimana itu, itu ada orang-orang itu loh. Mereka tahu, oh itu orang Amalek. Orang Amalek kok berkumpul di sana banyak sekali. Waduh, bagaimana ini? Mereka bilang, Pak, bagaimana ini? Bagaimana? Aduh, ini mesti mau memerangi kita. Akhirnya memberitahu pada Nabi Musa. Dan Nabi Musa berkata kepada Yosua. Yosua itu nama lainnya Yusa kalau dalam bahasa Jawanya. Yosua diperintahkan oleh Musa. Pilihlah orang-orang kita. Maju perang melawan bangsa atau orang Amalek itu. Aku akan mendahului kamu berada di puncak bukit. Dan saya atau aku akan memegang tongkat Allah. Yosua siap melaksanakan tugas. Ayo semuanya kumpul. Siapa yang mau berperang, yang berani berperang, maju. Orang-orang datang, ya. Ada yang ambil pedangnya, ada yang ambil tongkatnya, tombaknya. Mereka membawa peralatan untuk maju perang. Dan Nabi Musa naik ke puncak bukit tadi. Musa, Harun, dan Hur. Mereka ke sana. Mereka naik ke bukit, puncak bukit dengan membawa tongkat Allah. Nabi Musa yang bawa.
Nah, si Yosua dengan para prajurit sudah berkumpul. Sudah, kamu semua siap berperang? Siap. Tidak takut? Tidak. Ingat, Tuhan selalu beserta kita. Tuhan selalu menolong kita. Percaya? Percaya. Maju berang, maju berang. Lawan malaikat, tidak usah takut. Iya, siap, siap. Mereka bersepakat maju berperang melawan bangsa Amalek atau orang-orang Amalek. Mereka siap dengan apa? Peralatan perang, gamane gede, bawa pegang. Dah, pokoknya aku bawa ini. Saya bilang, loh, kamu kok bawanya kok tongkat? Bawa kira yang seperti saya ini loh. Wah, saya tidak punya kok, punyanya hanya tongkat ini. Lalu terus, nanti kalau orangnya bangsa Amalek atau orang Amalek datang ke tempat saya, dia kan bawa tombak. Oh, masuk, mau nobak gitu, kakinya tak pukul pakai tongkat ini, dia kan jatuh, waduh, tak ambil tombaknya, tak ambil, jodoh ke dia, yes, ya mesti dia mati. Jadi dia lari bawa tombak, gue tuh tak serampang kakinya dengan tak pukul dengan ini, tongkat dia jatuh. Iya, dan nanti kamu, saya kan bawa sabit, aku bawa celurit, kunek uangnya teko, nenganku, ayo berani, ayo. Sini, maju. Buat dia mau medang aku. Begini, aku mau dilendo. Saya mau duduk dia sini. Wah, orangnya kan bawa pedang kan gini. Banter tau. Gue tak pukul sini pakai celurit itu. Cip, mesti. Aduh. Lah, pedangnya tak ambil untuk motong lehernya dia. Yes. Nah, saya kemenang. Saya dapat alat perangnya. Dapat pedangnya. Iya ya, tapi harus hati-hati tuh. Oh, saya waspada. Kalau orangnya datang sini, ayo sini. Mau ngantil, mau medang kepala saya, leher saya mau dipukul, saya hidup. Iya, begitu dia tuh tak celurit. Yes, ambil mesti aku menang. Ya, ayo maju, serbu. Mau perang, tuang. Waduh, tolong, waduh. Wah, mati. Ramai sekali. Ada minta tolong, ada yang kena tangannya, ada yang kena kakinya. Tuh, wah, ada yang ini kepalanya keluar darahnya. Bengok, tolong, aduh, mati aku. Aduh, mati aku. Ayo, perang ramai sekali. Tapi kadang-kadang kok bangsa Israel yang sudah ngamuk, sudah nanti kok mundur dulu. Ayo, masuk. Ternyata kalau tongkatnya Nabi Musa atau tangannya Nabi Musa itu menurun, berarti tongkatnya kan menurun. Nah, itu bangsa Israel kalah. Bangsa Israel mundur. Yang menang bangsa atau orang Amalek. Maka diangkat ke atas lagi, bangsa Israel menang lagi. Bangsa Amalek turun lagi, mundur lagi. Nah, Harun dan Hur melihat hal itu, mereka mencari batu yang besar, diberikan di belakang Nabi Musa. Itu Nabi Musa duduk di situ. Dan tangannya Nabi Musa kan lama-lama capek. Karena capek, yang satu nih ditopang oleh Harun, tangan yang satunya oleh Hur. Mereka memegangi gitu. Nah, sehingga terus di atas terus gini, pegang tongkatnya. Tongkat Allah dipegang Nabi Musa. Ya, Tuhan sama saja dengan Musa itu mendoakan bangsa Israel supaya menang. Terus sampai sore, bangsa Israel ternyata menang, terus menang. Dan orang-orang Amalek pergi. Orang-orang Amalek lari mundur, kalah, mundur. Waduh, ayo, pergi, mundur. Bangsa Israel ngejar terus. Nah, sampai hampir malam tuh, sampai petang, bangsa Israel terus, dah kita mundur, kita sudah menang. Biar mereka yang masih hidup lari. Mereka kembali. Nabi Musa dan Harun turun juga dari bukit itu. Mereka menang perangnya. Mereka menang dan mereka bersyukur kepada Tuhan. Hore, menang. Terima kasih Musa. Terima kasih Nabi Musa. Terima kasih Harun.
Terima kasih Hur. Terima kasih Tuhan. Tuhan selalu baik pada kami. Terima kasih Tuhan. Semua terima kasih Tuhan. Terima kasih. Aduh, terima kasih bisa menang. Terima kasih menang Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mereka bersukacita, mereka menang. Lalu Tuhan memerintahkan Musa peristiwa itu supaya ditulis di kitab, supaya semua orang tahu. Dan orang Amalek akan dikalahkan oleh Tuhan selama-lamanya. Lalu Musa membuat misbah. Misbah diberi nama panji-panji Tuhan. Panji-panji Tuhanku. Di tangan Tuhan, dan Tuhan sendiri yang berperang melawan bangsa Amalek sampai turun-temurun. Tuhan yang berperang melawan Amalek, mengalahkan sampai turun-temurun. Bangsa Israel bersukacita kepada Tuhan karena Tuhan telah memenangkan bangsa Israel melawan Amalek. Mereka bersyukur kepada Tuhan. Itulah kasih Tuhan kepada bangsa Israel. Tuhan selalu mengasihi. Ketika bangsa Israel menyeberangi laut di Firaun, Tuhan yang menolong. Di Firaun itu bisa disebut segoro sup. Tuhan menolong. Ketika bangsa Israel kekurangan makan, Tuhan yang memberi. Kekurangan air, Tuhan yang memberi. Menghadapi peperangan, Tuhan yang memberi pertolongan. Tuhan yang memberi kemenangan. Tuhan selalu mengasihi bangsa Israel. Dan kepada kita semua, pada semua manusia, Tuhan itu sesungguhnya selalu mengasihi semua manusia. Semua diberkati, diberi makan, diberi minum, cukup, dan dilindungi semuanya. Tuhan pun sudah turun ke bumi mengutus anaknya, yaitu Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sebagai juru selamat manusia. Siapa yang mau menerima Tuhan Yesus, mau bertobat, percaya kepada Tuhan Yesus, mereka akan diselamatkan. Dosanya diampuni dan diberi hidup yang kekal di surga. Kalau mau menerima, mau percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, kita semua yang sudah mengenal Tuhan Yesus, yang sudah tahu ceritanya dan sudah percaya bahwa Tuhan Yesus itu Juru Selamat manusia, bahwa Tuhan Yesus itu Mesias, Sang Penyelamat, maka kita harus tetap mengasihi, bersyukur kepada Tuhan. Karena Tuhan memberikan Juru Selamat untuk kita, untuk semua manusia. Karena kita diselamatkan oleh Tuhan, maka kita harus selalu bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan dan hidup seperti yang diperintahkan oleh Tuhan. Selalu berusaha seperti yang diperintahkan oleh Tuhan di dalam Alkitab. Tidak boleh sombong, tidak boleh mencaci maki orang, tidak boleh tidak menghormati orang tua. Pada orang tua harus menghormati. Tidak boleh sewenang-wenang pada orang lain, membenci orang lain, tidak boleh. Tapi kita dikehendaki oleh Tuhan selalu bersyukur pada Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, berdoa, dan mengasihi kepada teman-teman kita. Tidak harus teman-teman kita yang satu kelas yang kita kasihi, dan tidak hanya yang sama-sama Kristen, tapi semua teman kita, semua orang kita harus mengasihi. Mengasihi dengan tulus, dengan sukacita. Suka menolong, memberi pengampunan seperti yang Tuhan berikan kepada kita. Kita harus hidup, berusaha hidup seperti yang dikehendaki oleh Tuhan. Karena Tuhan sudah mengasihi kita, kita harus bersyukur pada Tuhan, kita harus mengasihi Tuhan, dan harus mengasihi sesama manusia. Tuhan memimpin kita semuanya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang di surga, terima kasih karena Tuhan sudah berfirman kepada kami. Kuduskanlah firman Tuhan ini agar berguna bagi hidup kami, biarlah kami hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Karena Tuhan setiap saat selalu mengasihi kami, memimpin, memberkati kami,
melindungi kami, menjauhkan dari segala mara bahaya. Berkat Tuhan selalu Tuhan limpahkan kepada kami dan keluarga kami semuanya. Maka kami selalu bersyukur kepada Tuhan dan selalu mohon berkat penyertaan Tuhan. Ampunilah Tuhan semua dosa dan kesalahan kami. Biarlah kami selalu memuliakan nama Tuhan. Sempurnakan doa kami Tuhan, karena semuanya ini kami pinta di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kami. Amin. Sampai ketemu besok lagi, anak-anak, adik-adik. Dadah. Nah, adik-adik yang kasih Tuhan, sekarang waktunya kita mengakhiri sekolah minggu pada hari ini. Tapi sebelumnya, mari adik-adik kita akan berdoa terlebih dahulu. Terima kasih untuk sekolah minggu pada hari ini. Terima kasih Tuhan, Kau telah menyediakan berkat untuk kami dan juga keluarga kami. Terus Tuhan, Kau memberikan kesehatan kepada keluarga kami masing-masing. Tuhan, kami sudah selesai sekolah minggu hari ini, kiranya Tuhan berkati apa yang sudah kami nyanyikan, apa yang sudah kami berikan berupa persembahan, kiranya apa yang kami berikan itu semua untuk kemuliaan nama-Mu. Dan sekarang kami akan menutup sekolah minggu pada hari ini dengan berdoa Bapa kami. Bapa kami yang ada dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Oke Bu, ini sudah di penghujung acara. Ya.